Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku Enfarida. Kali ini aku mau bikin bubble bread, roti kecil-kecil yang kekinian itu loh. Udah pada tahu kan ya? Untuk bahan-bahannya bisa teman-teman cek di sini ya, atau bisa lebih detailnya teman-teman bisa cek di deskripsi. Di situ aku tuliskan secara lengkap. Nah, pertama-tama kita campurkan dulu air hangat, gula pasir dan ragi. Kemudian kita aduk dan diamkan kurang lebih 20 menit. Setelah berbusa, kita siapkan tepung terigunya. Kemudian campurkan dengan susu bubuk. Kemudian kita aduk perlahan sampai tercampur. Lalu kita masukkan cairan ragi tadi ke dalam mangkok ya. Dimasukkan semuanya sampai habis. Kemudian aduk kembali perlahan. Lalu kita masukkan 1 kuning telur supaya lebih cepat tercampur. Kita kocok sebentar ya. Kemudian kita masukkan sampai habis ke dalam mangkok. Lalu aduk kembali menggunakan spatula atau sendok sampai dengan tercampur semua. Kita aduk perlahan. Setelah tercampur semua, kita siapkan margarinnya. Kemudian masukkan ke dalam adonan tadi. Juga garamnya ya, kita masukkan semua. Ini bahan terakhir yang dimasukkan ya, yaitu margarin dan garam. Kemudian diaduk kembali perlahan-lahan aja. Kenapa harus pakai sendok atau spatula? Ini karena adonannya super lengket ya. Jadi kalau langsung pakai tangan nanti nempel di tangan semua. Jadi memang harus pakai sendok atau spatula. Aduk terus sampai tercampur semua. Nah, setelah tercampur, untuk memastikan apakah margarinnya sudah tercampur semua, kita aduk menggunakan tangan ya, menggunakan bantuan tangan. Sebentar aja, tidak perlu diulen. Untuk memastikan aja supaya margarin dan garamnya sudah tercampur semua.
Setelah itu kita tutup menggunakan plastik wrap, atau kalau misalnya teman-teman nggak punya bisa menggunakan kain ya. Kita istirahatkan kurang lebih 1 hingga 2 jam. Nah, setelah kira-kira 1,5 jam, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Kita siapkan alas untuk mengadon, alas adonan ya maksudnya, yaitu yang berbentuk silikon ini. Atau misalnya teman-teman nggak punya, bisa menggunakan apa aja, yang penting bisa untuk alas adonan. Kemudian kita pindahkan adonan tadi ke dalam silikon material yang sudah kita persiapkan. Nah, supaya tidak lengket, ini aku olesin minyak goreng sedikit ya. Untuk tangan juga aku olesin sedikit supaya nanti tidak lengket di tangan. Pastikan sudah cuci tangan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pipih-pipihkan adonannya, kemudian kita bulatkan agar adonan terlihat lebih kalis. Jadi ini tanpa diulen, tapi hasilnya kalis ya, seperti diulen atau menggunakan mixer. Hasilnya halus dan kalis. Nah, setelah menjadi bulat seperti ini, lalu kita pipihkan lagi menggunakan tangan, atau misalnya teman-teman punya rolling pin di rumah juga boleh dipergunakan ya, tapi jangan sampai terlalu tipis, dipipihkan secukupnya aja. Kemudian untuk mencetak menjadi bulatan-bulatan kecil, teman-teman bisa menggunakan spuit atau tutup botol ya. Kalau aku menggunakan spuit aja biar lebih kecil. Ini kita cetak satu persatu sampai adonan habis dicetak dalam bentuk bulatan kecil semua ya. Setelah selesai dibentuk dalam bulatan kecil-kecil, lalu kita siapkan loyang yang sudah dioles margarin. Kemudian kita bentuk adonan kecil-kecil tadi, bulatan kecil lagi tadi, kita bentuk dalam bentuk yang lebih halus lagi atau lebih cantik lagi. Lalu kita masukkan ke dalam loyang dan kita tempelkan satu persatu ya, antara bulatan satu dengan lainnya. Kemudian setelah selesai, bentuknya kurang lebih seperti ini. Bisa bentuk bulat, kotak, love, atau sesuai selera teman-teman. Setelah selesai, kita plastik lagi ya, kita tutup lagi, diamkan lagi sebentar, kurang lebih 1 jam. Nah, setelah 1 jam seperti ini hasilnya. Adonan lebih mengembang, juga lebih rapat. Nah, setelah itu kita semprot menggunakan susu cair ya teman-teman, supaya bagian atas rotinya tidak kering, tidak keras, dan tetap lembab. Nah, sambil menunggu kita menyemprot atau memberi topping, kita mulai memanaskan ovennya dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa boleh memberi topping, menggunakan topping apa aja selera teman-teman. Kalau ini aku menggunakan choco chips aja yang kebetulan ada di rumah. Kalau misalnya teman-teman suka polosan juga nggak apa-apa ya, tetap cantik kok.
Seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah di topping semua, lalu untuk ovennya kita panaskan di suhu 200 derajat, api atas bawah selama 10 menit ya. Setelah 10 menit lalu masukkan adonan ke dalam oven, setting suhu 175 derajat, api atas bawah selama 15 menit. Kemudian setting lagi suhu 175 derajat, api bawah aja. Setelah matang lalu kita oles margarin supaya hasilnya lebih cantik, moist, dan lebih glowing seperti itu ya. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Mudah bukan? Tanpa ulen, tanpa mixer, tapi bisa membuat roti yang cantik seperti ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba? Lembut banget kan ketika ditarik. Nah, selamat mencoba ya. Terima kasih.